ini mungkin Koko gereja pertama yang endorse Pini sih kok. Serius. Gak kepikir kan gereja-gereja. Pini kaget. Karena selama ini orang kalau endorse tuh produk. Nah makanya Ini endorse gereja. Gimana? Baru tau ini. Bukan pingin jadi mama dulu terus baru ada konten ini enggak. Karena konten ini ya jadi tambah pingin punya jadi anak. mama. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Piniela TikTokers 249,7K untuk hari ini ya, tanggal ini. Tanggal 26 Juli ya 2022 segini. Wah, 12,7 M likes-nya. Waduh. Tepuk tangan buat diri Padahal sendiri. Padahal dia tuh nggak terkenal loh, serius. Kenapa dia lebih terkenal dari saya ya? Hai Piniela. Halo kok. Nah ini orangnya nih ya. 250K, 250.000 followers. Queen of Kentang. Ya. Kenapa Queen of Kentang? Kalau nama Queen of Kentang itu belum diganti, tapi sebenarnya itu ID-nya itu kan @piniela_, itu sama tuh sama Instagram. Cuman kalau Queen of Kentang itu adalah aku harus spill. Oke, itu adalah nama second account Instagram aku. Jadi waktu itu awalnya main TikTok itu kan tujuannya dulu tuh cuman pengen jadi viewers, gak pernah kepikiran buat konten. Terus namanya nggak keganti-ganti terus. Ya udah, akhirnya sampai sekarang udah dibiarin aja deh. Orang-orang soalnya kenalnya sebagai itu. Gitu. Second account berarti lagi spy siapa ya? Enggak kok, second account-nya. Lagi kepoin siapa ya? Enggak ada. Itu bukan buat kepo-kepo. Mamaku aja follow second account. Lah kenapa kok second account? Kok nggak pakai yang utama? Karena semua teman-teman punya gitu. Aku pengen nggak ketinggalan gitu. Jadi karena dia menjadi pribadi yang lain di situ. Enggak, tetap sama aja. Yang di post juga yang di post di account utama. Jadi memang second accountku nggak kayak second account teman-teman. Jadi kayak lebih apa ya, kalau second account itu kan biasanya kayak sesuatu yang nggak bisa di spill di IG utama. Tapi kalau yang ini enggak. Iya. Agak sia-sia. Dan yang aku persoalkan kan gitu, kadang-kadang menjadi pribadi yang lain gitu loh. Itu yang bahaya kan. Ya kalau sekarang konten di TikTok aja kan udah jadi pribadi yang lain sama yang Koko wawancara sekarang kan udah beda. Iya, dia memposisikan sebagai mama muda, Mahmud. Ya, kalau Anda follow TikToknya itu @piniela_, dia memposisikan isi kontennya itu sebagai mama muda ngomel-ngomel. Iki yo wae DB, kon iku lho ojo kaosku tangan kok dicokot nyamuk. Nah, betul. Lihat ini. Hafal ya, gue langsung hafal ya. Apakah relate? Ya, saya penggemar kamu dalam hal ini ya. Saya kalah sih followernya soalnya. Makanya untuk itu saya undang kamu ke sini karena luar biasa ya. Sekarang tuh memang begitu. Kayak dunia virtual tuh kayak punya penduduknya sendiri gitu, yang terkenal di luar belum tentu terkenal di dalam dunia virtual gitu ya. Benar. Ya, kan? Karena memang punya ciri khas sendiri sih tiap platform gitu. Dan ya mungkin hokinya Pini itu di TikTok gitu. Ya. Hoki lah itu. Dapat uang dong berarti. Oh iya. betul. Langsung ditembak gitu ya. Oke. How much? Yang ya pasti kalau Koko nanti mau tak kirim press listnya boleh. Mungkin butuh ini ya mama muda untuk ini ya up bisnisnya boleh, nanti saya kirim price list. Ya elah, di awal udah hard selling loh. Saya disuruh endorse pasang di dia. Loh gimana Koko langsung tanya berapa? Jadi ya langsung pilih hard selling aja. Udah langsung aja Pini bilang oke nanti tak kirim PL-nya, minta email gitu. Aduh. Jadi katakan 1 juta gitu ya, nanti tinggal hitungin aja. Ini berapa ini postingan, 1 juta kali ya itu penghasilannya gitu ya. Ini kok nanti ketahuan loh habis ini penghasilan. Ini belum kasih tahu tapi kok udah tahu, ini bingung gitu. Oh iya. Memang ini satu hal yang luar biasa. Memang ternyata sekarang dunia maya ini juga bisa cari penghasilan dan memang kebanyakan memang di situ semua gitu ya. Wah, itu satu profesi yang kita nggak bayangkan kan menjadi suatu profesi yang baru gitu kan. Itu up-nya kan di 2020 ya, 2020 2021 ketika viewers itu wow, pengguna sosial media itu naik bangetnya itu. Ya kita coba keberuntungan. Kok puji Tuhannya beruntung. Gitu sih. Jadi awalnya bersosial media di mana?
Pini bersosial media cuman di kalau yang di Instagram. Oh, di IG. Ya, kalau dulu ya pasti punya kok account Facebook ya, punya account Twitter ya. Oh, Twitter nggak pernah sih, cuman buat tapi nggak aktif. Jadi ya pasti dulu ngikutin gitu. Kalau ada aplikasi baru download, Terus sebelum TikTok itu Instagram. Sebelum TikTok Instagram sih. Kalau yang lainnya enggak. Jangan-jangan kamu FOMO deh. FOMO apa tuh? Fear of missing out. Jadi kayak khawatir gitu kalau ketinggalan update gitu. Kalau fear of missing out-nya sih enggak sih, karena Pini kadang masih tetap ketinggalan. Walaupun Pini juga lumayan update orangnya, tapi ternyata masih tetap ketinggalan. Tapi nggak ada sampai rasa takut ya gue. Nggak ada sampai Pini merasa kayak, wah Pini kok kesepian banget ya, kok teman-teman udah maju banget nih info-infonya. Pini kok kurang, kok Pini nggak kalau kasih link kita udah nonton video lucu itu gitu. Ya Pini nggak apa-apa sih, nggak sampai fear, nggak sampai kayak gitu, nggak. Gitu. Iya. Jadi sehari pegang gadget berapa lama? Screen time boleh dicek dulu. Ya kalau screen time karena kerja ya kok. Karena kalau Pini bikin konten, pasti. Iya dong. Kalau Pini bikin konten tuh kadang langsung dari aplikasinya kok. Jadi bukan kayak di luar aplikasi. Jadi karena kan fitur yang di aplikasi TikTok tuh udah lumayan gitu kan kok. Jadi Pini kadang buatnya itu di TikTok. Lah itu bikin konten aja bisa 30 menit. Belum ngerevisinya, belum ngasih teksnya. Udah 45 menit. Belum mikir captionnya, tulis di notes, belum nanti balas chat di WA. Wah, screen time-nya tinggi sekali kawan-kawan, screen time-nya ini. Battery health sudah tidak tertolong. Ya udah ngomel-ngomel sendiri loh. Kan menjawab sesuai dengan apa yang ditampilkan di TikTok-nya ya. Kan menjawab. Itu lu lakukan sendiri semuanya? Iya. Nggak ada tim? Nggak ada tim. Serius? Mama Muda Surabaya nggak punya tim ya. Mungkin mau jadi tim. Gak ada tim. Iya. Saya mau sih jadi tim sih. Nanti saya kasih privacy saya lewat email. Boleh. Jadi kalau ini kok malah jadi bisnis ya ngomonginnya ya. Jadi awalnya gini, awalnya bikin IG, kemudian akhirnya di TikTok tuh awalnya untuk have fun aja ya. Ya sebagai apa ya namanya juga. Ya secara hari ini masa nggak punya sih kayak gitu-gitu gitu. Nah. Enggak sih. Jadi kayak apa ya, sosial media tuh kayak KTP gitu yang harus punya lah gitu loh. Gitu ya. Pasti ada yang kayak gitu. Tapi kalau Pini dulu kenapa sih kok sampai download TikTok? Karena teman-teman Pini kan download. Terus kan dia nge-share nih. Nah, Pini kan kalau nggak punya TikTok kan buka link juga nggak bisa yang nyaman gitu karena nggak ada aplikasinya. Yaudah deh aku download. Karena ternyata teman-teman ngomong ini banyak ini kayak konten-konten yang lucu gitu. Konten komedi di TikTok. Oke, jadi lihat. Oh, ternyata aplikasi ini oke banget gitu. Download deh 2020. Tapi untuk mulai kontennya baru 2021 gitu. Awalnya nonton. Lama-lama tertarik juga untuk konten. Yes, nonton sampai konten ya betul. Ya, kenapa kok tertarik konten? Lihat potensi duitnya? Enggak, awalnya tuh kan cuman ini. Awalnya tuh kan jujur. Loh, bentar kok, kan awalnya itu kan cuma nyoba-nyoba bikin video, kontennya itu bukan yang serius, kontennya yang cuman kayak nyoba-nyoba filter yang lagi update gitu kan. Joget-joget yang gak jelas tuh ya. Iya, joget-joget gak jelas, itu Pini menjalani masa itu. Saya dulu pikir itu kayak gitu, TikTok saya juga males gitu pakai ya. Karena memang awalnya itu kayak brandingnya mereka tuh kayak terkenalnya karena itu. Ternyata kan sekarang udah. Tapi semakin kesini ya gak harus juga gitu kali. Iya, gitu tergantung sama ini sih, viewersnya tuh kalau misalnya dia minatnya di mana nanti kan pasti algoritmanya kan berubah tiap orang kan kok terbentuk sendiri ya gitu. Cuman kalau bertahan yang konten serius, yang orang konten komit bahkan sehari bisa upload sekali kontennya, itu yang karena ada itunya kok. Iya. Ini janjinya padahal ya sesuai janjinya kan, upload tiap hari. Ya. Upload tiap hari hari sekali. Itu tapping dulu gitu atau langsung seketika? Ada yang tapping, nabung gitu. Ada yang tiba-tiba kayak Pini tiba-tiba ada ide gitu. Kalau Pini lagi di luar, Pini tuh kalau ada ide, habis observasi gitu misalnya, ada ini konten baru nih lucu nih gitu. Itu Pini tulis di notes kok. Terus buat skripnya dulu, Pini baca skripnya dulu. Oh, sampai kayak gitu ya? Iya, baca skripnya dulu, lucu nggak ya? Gitu kayak Pini baca-baca. Oh, yang bagian ini kurang lucu. Pini ganti yang lebih, maksudnya jokes atau kayak kata kalimat-kalimat mama muda yang lebih otentik. Ya pokoknya kalimat mama muda yang lebih mama muda gitu, mama muda Surabaya. Terus kalau yang lagi di rumah, nggak lagi di luar, bisa langsung konten sih kok. Oke. Padahal mama muda ini belum sebagai mama ya? Belum mama. 20 tahun ya, kalau mama ya pernikahan dini lah ukurannya. Enggak, 22. 22 ya sekarang 22 ya? tahun. Oke. Kenapa kok mama muda kayak yang dipilih?
Karena jujur kepengen jadi mama ya. Maksudnya mau ngasih tahu, gue pengen jadi mama nih. Koko tahu. Cepetan gitu. Malah karena jadi mama muda di TikTok, itu kayak keinginan Pini buat jadi mama tuh jadi tambah besar gitu loh. Nah ya makanya. Tapi kan? waktu awalnya bukan pingin jadi mama dulu terus baru ada konten ini nggak? Karena konten ini, jadi tambah pingin punya anak. Mama. Pingin kayak 4 yang anak-anak virtual itu beneran gitu loh. Kayak ada Koko, Cece, Titi, Meme gitu kan lucu ya gue. Tapi ya itu cuman ya karena lucu-lucu aja kalau punya anak-anak kecil-kecil banyak gitu. Ya sebelum punya anak kan punya baby. Kok baby? Ya Koko dong. Oh maksudnya pasangannya? Masa tiba-tiba muncul? Itu benar. Kalau itu benar. Enggak, maksud aku apakah memposisikan sebagai mama muda untuk ngasih tahu, ini gue lagi available nih. Oh enggak. Itu cuman acting aja. Malah itu tuh kayak nge-spill dapur rumah gitu loh kok. Karena kadang mama tuh ngomel gitu. Nih kontenmu yang ini kok agak menyindir mama ya. Kok mirip ini sama mama gitu. Apalagi teman-temannya mama kok. Kadang ngirimin linknya itu ke chatnya mama. Ini loh, anakmu sing ini porsi sembek kamu ya. Waktu zaman kamu ya anak-anakmu ngono kok. Aku langsung aku kena omel. Padahal enggak sih, itu for fun aja sih, komedi aja. Dibilang nyindir. Oke. Atau jangan-jangan belajar dulu lah sebelum jadi mama gitu ya. Untuk mengetahui dunia mama itu kayak gitu. Gitu kali ya? Iya. Akhirnya ngaku dia. Karena mungkin ada ketakutan nanti kalau menjadi mama muda tuh gimana ya. Jadi belajar dulu sekarang mau cari gitu ya segala pernak-pernik dan keribetannya, hetiknya. Istilahnya tuh kayak mandatori, kalimat-kalimatnya tuh boleh banget sih diaplikasiin. Jadi misalnya kayak Pini kalau diomelin nih sama mama, cari itu pakai mata, jangan pakai mulut. Jadi maksudnya kan kalau kadang dek mana ya barangnya? Itu kadang mama ngomelnya tuh cari itu pakai mata, jangan pakai mulut. Dan ternyata entah kenapa mama-mama semua itu yang di TikTok kok ya gitu semua gitu loh kok. Jadi banyak yang relate. Iya kak, mamaku juga gitu. Iya Ci, mamaku juga gitu. Nah, terus Pini, oh iya mungkin nanti kalau Pini punya anak ngomongnya sama aja deh. Cari itu pakai mata, jangan pakai mulut gitu kok. Ya carinya makanan ya, mulutnya ikut-ikut lah. Coba sekarang ya. Biasanya berapa durasi videonya kalau di TikTok? Durasi video di TikTok itu 1 menit. 1 menit ya? 1 menit itu maksimal karena ya, maksimal. Sekarang 30 detik coba ke kamera. Oh ke kamera. Okay. Ya ini konten mama marahin original. Spesial untuk podcast Gideon Yusdianto. Ya yang nggak ada di TikTok kamu ya, yang spesial. Silakan. 30 detik ya? Iya 30 detik. Oke, mungkin jangan lama-lama. POV ya mama mudanya kalau marahin anak tuh kayak gimana gitu kan Go? Yang pokoknya belum ada spesial nih, dedicated for my podcast. Mungkin ini ya, kalau lihat dari tempatnya ini ya Go ya. Ini idenya gini. Ini kan ada kamera, ada kabel ya. Salah satunya nih. Ya udah lihat situ. Titi, itu gak lihat ada kabel kesandung ciblok babras kabel, tak kasih tata yocing kamu ya. Oh sungguh deh, mama ngomong 1, 2, loh gak nurut. Coba sampai mama ngomong 3 loh ya. Sampai mama ngomong 3, sini cepet. Kamu tuh mesti kok ada kamera itu mahal, ekspensif itu. Henkui tahu kamu. Mama disuruh ganti ya apa kamu itu. Mesti dibilangi kok wangel omongan nih sih. Gitu gak contohnya. Dia tayo anjing. Ada di rumah. Persediaannya mama-mama di kotak P3K, belinya di Pasar Atom. Di Basentong, sebut toko maaf. Di Jagalan. Iya betul. Di Jagalan. Ini aku berasa kayak bersama teman-teman tuh semua bingung gitu. Kok kamu tuh bisa tahu ya, yang kayak maksudnya yang old. Iya gitu. Saya tadi ngakak di Tayocing. Pini. Aduh. Padahal dia ini masih muda tapi ngomelnya itu persis memang kayak mama-mama. Saya bayangkan nanti suaminya gimana gitu. Koko relate kan Go? Iya, antara Koko pernah denger atau Koko pernah diomeli gitu kan? Iya biasanya tuh gitu. Betul. Biasanya orang tuh kalau bilang dia relate, dia kok itu tuh antara dia pernah denger atau dia memang pernah dimarahi gitu. Makanya followersnya jadi banyak karena aku pernah dimarahi mama kayak gini nih. Wah, di follow gitu. Oke. Itu sejak kapan follow-nya kemudian menjadi viral itu? Gara-gara konten apa?
kalau di konten-konten awal ini storytelling itu followers udah naik sampai kayak sekitar 20.000 gitu, 30.000. Tapi kalau yang sampai ratusan ribu itu memang September 2021. Sekitar September Oktober itu yang waktu POV Mama Muda pertama kali. Dan waktu itu tentang apa? Ngomel langsung. Mama Muda jalan-jalan ke mall. Oh. Yes. Itu ngomel juga. Wah, kalau Koko lihat sendiri Mama Muda Surabaya kalau di mall ya apa kok sing anake lari lah, sing ape ciblok dari ini apa eskalator. Yang mamane bawaannya banyak habis belanja, adiknya lari, Kokonya dimarahi disuruh gandeng adiknya kan. Itu kan Pini lihat gitu, Pini observe gitu. Oh iya di mall kayak gini. Oke, Pini buat konten. Gitu. Terus baru konten-konten selanjutnya yang kayak datang ulang tahun, terus kayak datang acara wedding. Aku tahu kan ribetnya Mama Muda Surabaya, ribetnya mamah-mamah nih, mama-mama kalau datang acara weddingan, apalagi bawa anak kecil-kecil wake ya itu. Waduh. Belum ribut nyalonnya, ribut bajunya. Bener, aduh. Belum nanti nyepakin baju anaknya. Saya papa muda tahu juga. Iya, nyepakin baju papanya, nanti papanya pakai tanya sabuknya mana. Kan relate banget kan kok kontennya Pini. Relate banget kan kok. Iya, jadi kuncinya sukses di TikTok atau di platform yang lain tuh pokoknya punya satu keunikan gitu ya, karakter yang jelas, yang unik gitu ya. Tapi itu satu dari beberapa banyak yang harus dimiliki sih kok maksudnya. Ya, salah satunya tuh otentik, gampang ditiru. Terus storyline-nya itu karena gini kok, pernah ada kejadian di TikTok ya kok, si anak ini kayak dia itu memang yang orang ini tuh upload di TikTok duluan gitu ya, konten ini duluan. Terus dia itu juga sama kontennya, tapi dia nggak masukin kayak inspired by gitu loh. Itu bisa di-attack loh sama netizen. Iyalah. Ini mirip banget nih kontennya sama ini. Kok nggak pernah di-tag sih orangnya? Itu dia upload duluan gini-gini. Jadi kayak kita harus benar-benar careful sih. Gitu. Jadi otentik itu penting gitu. Terus habis itu selain itu juga konsisten kok kalau di TikTok itu. Karena loh kok berapa juta video yang masuk tiap hari. Jadi harus konsisten. Konsisten tuh artinya upload tiap hari itu tadi. Iya, selain upload juga tentang karakternya ya. Apa? Kalau orang ngomong tuh gold script. Jadi scriptnya tuh jangan kayak reckless gitu loh kok. Jadi karena kita terburu-buru upload harus sehari sekali, kita jadi kayak mungkin yang ini serius, yang ini biasa, yang ini kayak ya biasa gitu. Jadi kayak harus ada quality control. Kok tiba-tiba jadi quality control sih kok jadi kayak produk. Ya pokoknya gitu loh. Ini sebagai content creator sampai kayak gitu ya, memikirkan bahwa ya semua itu istilahnya harus golden gitu ya. Oh ini kayak sampai baca-baca gitu sih kok, kayak belajar gitu. Analisis kayak sekarang tuh kalau misalnya ada orang endorse itu udah nggak cuma lihat dari like sama dari followers loh kok, tapi lihat insight, lihat engagement. Betul. Iya kok, sekarang kan kita juga harus menjaga engage orang. Jadi ketahuan gitu ya kalau followernya beli itu engagementnya kurang ya. Oh memang bisa ketahuan kok. Sangat bisa. Jadi kalau sekarang tuh, jadi kita kayak bener-bener dan sekarang kan semuanya pasti minta insight, minta engagement gitu. Makanya kita kadang buat story, question and answer supaya orang tuh kayak tetap engage sama akun kita terus gitu. Kayak it's really hard gitu. Oke, jadi udah menjalani setahun ini ya. Hampir setahun. Dan itu ternyata nggak nyangka ya bisa jadi profesi yang menghasilkan gitu artinya ya. Wah kalau itu sangat nggak nyangka sih kok. Nggak nyangka. Iya. Udah bisa beli mobil dari situ? belum kok. mobil belum lah, tapi lumayan. Saya dinas pajak ya saya ya. Khawatir aku kalau ditanya-tanya ini ya. Tapi sekarang kan YouTuber atau apa TikTokers atau apalah selebgram di Instagram kan kaya dari situ gitu kan. Memang sangat bisa sih. Karena wow kayak kita kan ya kayak jasa ya berarti kok ya. Jasa promosi ya berarti ya. Masuk di jasa sih. Jadi cuman endorsement aja ya, nggak apa namanya buka apa itu TikTok Shop? Nggak. Ini benar-benar endorsement. Tapi ada menetapkan harus endorse apa gitu yang kamu nggak mau itu atau masuk kamu screening mau? Dulu kok. Kalau screening dulu ya. Yes, kalau masuk Pini itu endorsementnya kalau kita ya content creator itu kan Pini juga belajar nih kok sama teman-teman content creator lain yang memang udah terjun duluan, lebih paham duluan. Jadi kita berhati-hati juga gitu kok. Jadi kita screening. Kita tanya dulu product knowledge-nya apa. Terus kalau misalnya itu body atau face use yang kayak digunakan oleh Pini secara langsung harus aman. Nah, Pini harus aman dan kan mempertanggungjawabkan itu ke orang-orang juga kan kok. Jadi Pini pastiin dulu Pini cek dulu apa yang ya itu ya.
kalau produk-produk itu kan pasti ya BPOM dan lain-lainnya. Kita Pini cek dulu dan lain-lainnya. Terus kayak kandungannya itu aman nggak? Buat Pini sendiri tuh aman apa enggak? Kayak gitu. Terus bertabrakan nggak sama endorsement yang sebelumnya? Kayak gitu kok ada. Jadi kalau sama-sama kayak endorse skincare nih misalnya. Ini kalau Pini habis pakai ini berapa hari untuk endorsement di minggu ini, kalau Pini minggu depan udah pakai yang ini, aman nggak ya? Gitu kok. Jadi very kita perhatiin kok kayak Pini yang dan itu Pini sendiri loh. Makanya, gimana ya? How you to manage yang seribet kayak begitu ya? Pelan-pelan pasti kok, pelan-pelan belajar. Ya. Jadi gini Pini, saya punya gereja ya, Gideon Yusdianto Church ya. Saya mau endorsement. Oh iya. Tolong dibikinkan ya. Kontennya, nanti skripnya, kontennya gimana ya? Kaget aku kok tiba-tiba saya punya gereja, saya mau endorse. Ini mungkin kok gereja pertama yang endorse Pini sih kok. Serius. Gak kepikir kan gereja-gereja. Pini kaget. Karena selama ini orang kalau endorse tuh produk. Nah makanya. Ya. Ini gereja. Gimana? Baru tahu ini gereja di endorse ya. Boleh nggak ya ini? Ya nggak tahu. Kan situ yang pegang akunnya, situ pemiliknya, CEO of Mama Muda. Iya. Boleh nggak ya endorse? Ya nggak tahu. Apa Pini harus melakukannya? Ya mestinya boleh aja mestinya. Tapi situ mau terima nggak? Atau kayak harga spesial gitu ya kalau gereja? Iyalah, ini kan gereja ya, kalau bisa ya kan untuk Tuhan ya. Nah, gitu ya. Beri persembahan yang terbaik lah buat Tuhan. Wah, ini kok udah terbiasa nih kalau propose talent nih kelihatannya kok udah terbiasa ya. Kok Gideon kok udah terbiasa ya propose-nya. Kata-katanya template nih. Ini buat Tuhan. Template. Iya, ya? Template kan. Aduh takut. Takut dosa. Takut dosa kalau nolak. Iya. Viral nih. Mama Muda Surabaya endorse gereja. Waduh. Ya tolong dibikinin lah ya supaya enggak terlalu hard selling lah, soft kalem gitu aja. Soft selling endorse gereja kok. Iya, gimana? Coba skenarionya gimana? Ini rasanya kok serius, ini baru pertama kali Pini tahu ada talent di endorse gereja. Ya ini serius, kalau saya buka gereja juga akan begitu kali. Oh gitu ya? Iya. Tetap akan mengendorse? Iya. Karena sekarang, periklanan udah beda medianya. Serius nih kok? Serius kan? Gue kalau buka gereja pasti akan endorse? Iya. Untuk mempromosikan gereja tersebut? Boleh nggak kok di-spill? Kira-kira brief gerejanya ini gimana ya kok? Kan ini kalau di-endorse nih sama produk. Produk kita ini cocoknya dipakai kalau keluar nih. Gereja saya matahari. Itu cocoknya untuk orang-orang kaya ya. Ini saya dijanjiin bisa diedit loh ya guys. Ini saya dijanjiin bisa diedit. Nggak diedit. Oh diedit kok? Nggak diedit. Nggak ada. Serius nggak ada editing ya. Kalau Anda tahu di podcast Gideon Yusdianto itu belak-belakan ya. Nggak ada editing. Ini harus siapa soal headline. Thank you kok. Ayo gimana? Exposure-nya luar biasa. Nah katanya butuh ini penjelasan description product of knowledge ini dari. Ini kan product knowledge. Aku masih masuk screening di tim Pini dulu. Betul. Tim screening Pini dulu ya. Gereja sendiri, saya untuk mama-mama muda ya, sosialita yang kaya raya. Ya, karena itu mempengaruhi persembahan untuk bayar lu. Wow. Oke, nanti saya ini ya Pak Gideon, saya akan mencoba untuk saya langsung speechless soalnya saya di sini ya. Nanti saya coba buatkan kontennya ya. Iya. Tolong saya dibikinin draftnya dulu ya. Draftnya dulu, storyline-nya dulu ya. Nanti boleh revisi 1 kali ya Pak Gideon. Oh gitu ya, revisi 1 kali ya. Revisi 1 kali. Nanti kalau sudah oke, baru saya buatkan draftnya, revisi 1 kali lagi, baru nanti kalau di up ya mohon diselesaikan. Oke. Invoice-nya. Dan juga ya pasti saya selesaikan lah, tapi untuk Tuhan ya. Oh iya. Ya. Terus jangan ketawa dong. Ini kan kita acting. Oh iya sih acting. Nanti dipikir dulu beneran saya mau buka gereja. Aku sempat cari orang kaya. Kaget ini acting. Oke, ini acting. Ini Mama Muda Surabaya sampai lupa acting. Iya kan. Kamu kan tanya kan product knowledge saya kan. Iya. Ya gereja. Saya mau nembaknya itu segmen cocok banget. Segmen. Loh, ketawa lagi. Ini bener-bener kayak product knowledge. Apa yang lucu? Soalnya gini kok, kan Pini kalau baca product knowledge itu bener banget nih kayak Koko. Target kita itu, pasar kita itu kayak umur berapa sampai berapa. Iya. Tapi masalahnya yang Koko selling, ini gereja kok. Betul. Gereja. Dan kenapa saya endorse ke kamu? Karena kebanyakan yang ke gereja itu wanita. Oh gitu ya? Coba jarang. Serius, saya kan udah research dulu ya. Oh, Ya, di gereja itu bapak-bapak jarang lah.
Ya, ngikut salah buat Tuhan Yesus katanya gitu kan. Oh, jadi lebih banyak itu mama. Oh, mama. Nah, ini makanya saya pengen jadi Anda menjadi duta lah gitu ya. Selling brand ambassador for my church gitu. Wow, brand ambassador. Yeah. Biasanya sih kalau jadi brand ambassador itu nggak mungkin. Oh, saya nggak tahu sih, ada nggak ya? Jadi kamu jangan terima gereja lain. Kok juga tahu ya yang kalau BA itu nggak boleh terima endorsement pesaing. Wow, Pini kaget banget. Tapi kalau kamu pikir aku nggak tahu dunia bisnis kayak begitu-begituan? Iya, kan pokok kan bekerja untuk Tuhan. Jadi kan senjata makan Tuhan. Dibalikin ke saya lagi. Kalau kerja untuk Tuhan kan nggak mikirin bisnis. Iya, Ma, iya. Mamanya mulai ngomel. Oke. Jadi next. Ya, TikTok ini intinya sangat menjanjikan lah ya ke depannya ya. Tapi kalau untuk sampai sekarang kan nggak ada yang abadi ya. Dulu Facebook boom, kemudian pindah. Orang kan aneh ya, selalu suka yang baru gitu kan. Kalau ada yang baru, yang lama seolah-olah ya udah tinggalin gitu. So next time misalnya ada platform yang lebih baru lagi gitu ya. Sekarang dengan sudah berpengalaman bahwa ya why not mencoba gitu ya. Kenapa kita nggak pakai? Betul. Tapi Pini lebih ke arah jalan semuanya kok. Itu yang paling oke. Bener. Yang paling oke itu sebenarnya kalau sekarang itu ya konten kreator itu sebaik-baiknya tuh semuanya. Oke. Karena satu lebih secure, lebih aman. Kalau misalnya ternyata TikTok terjadi sesuatu, kita masih ada Instagram nih. Kalau ada terjadi sesuatu masih ada YouTube, tapi Pini belum aktif di YouTube. Atau kalau misalnya ada sesuatu masih ada, kan sekarang platform, maksudnya sekarang tuh banyak banget kok kayak video-video gitu. Tapi ya kita tetap harus ini ya, maksudnya kenal aplikasinya bener-bener, jangan sampai kayak join aplikasi yang nggak jelas terus kita nanti jadi rugi sendiri kayak gitu. Karena itu kan juga berpengaruh sama brandingnya kita. Kalau ini kan mama muda memang di TikTok sama di Instagram sama di Reels gitu ya, itu udah cukup buat ini itu. Mungkin nanti kalau ada lagi mungkin bikin di video apa gitu, aplikasi video apa gitu ya. Dilihat dulu pasarnya, terus dilihat dulu kayak penggunanya berapa, kan itu kan ada semua kan kok data-datanya gitu. Tapi sangat encourage banget ya buat semua. Maksudnya kayak Pini mau encourage orang-orang buat nggak ada masalah kalau mau coba semuanya, jalan semuanya. Jangan kayak cuma fokus sama satu. Iya. Karena itu membatasi kita. Maksudnya kayak kalau ternyata pintu keberuntungan kita datangnya dari aplikasi yang ini, tapi kita cuma fokus ya aplikasi yang ini kan sayang gitu. Gitu sih. Oke. Jadi jalan semuanya aja. Iya. Saya juga gitu sih, saya pikir ya, saya baru disadarin gitu. Saya baru pakai TikTok untuk hari ini udah berapa? 8 hari. Oh, baru 8 hari kok? Baru 8 hari ini. Oke. Followersnya baru 750. Kalau ngomongin ini ya kok konten, kan Bini juga sempat bikin kayak konten POV Mama Muda ke Gereja. Sebenarnya kayak konten-konten gereja gitu menarik sih. Viewersnya banyak. Oh, viewersnya banyak ini. Ada yang sampai 7.000, 8.000 dan saya nggak menyangka. Makanya saya beneran, saya mau buka gereja. Karena banyak yang konseling. Dari NTT, dari Kalimantan, dari Papua. Gereja tanpa batas ini. Jadi butuh brief lagi ya. Gideon Yustianto Church itu menembak ke mama-mama muda dan seluruh Nusantara, seluruh dunia bahkan ya. Ini mungkin bisa mengamini aja sih. Amin, church-nya ada, amin. Berarti penghasilannya ada. Nanti endorsementnya. Calon BA loh. Calon BA udah dipropose nih sama gue Gideon. Calon BA guys. Oke. Bagaimana kamu menghadapi haters? Nah, karena Pini memang main di konten istilahnya. Ini banyak banget sih kok yang tanya. Gimana sih kalau kayak tiba-tiba ada haters antara ini udah pemain lama, udah tiktokers lama atau tiktoker baru tanya sama Pini, gimana sih kamu nanggepin haters? Nah, karena kontennya Pini itu konten yang sejujurnya itu aman atau maksudnya tidak maksudnya merepet ke hal-hal yang kalau yang kesindir itu kan kadang-kadang nyindir juga ngomelnya. Nah, tapi karena mungkin kayak POV mama ya, mama. Jadi mereka tuh daripada kayak marah, lebih ke arah relate. Antara mamanya yang relate, oh ternyata aku kayak gitu ya sama anakku. Anakku merasa kayak gini nggak? Atau yang anaknya, nih udah aku share link ke WA-nya mama, biar mama nyadar kalau mirip sama Cici gitu. Jadi untuk kayak hate comment itu memang jujur di Mama Muda itu jarang. Di kontennya Pini di TikTok ini jujur aja jarang banget. Mama Muda itu konten negatifnya tuh jarang karena memang itu kan lebih ke komedi dan mostly banyak orang relate gitu mungkin ya aku. Jadi kadang Pini juga kurang bisa kayak kasih saran ke temen-temen yang kontennya itu
yang berbeda gitu loh kok. Karena kan temen tuh kontennya ada yang lifestyle, sekali lifestyle ya kok. Hari ini mau makan misalnya di resto mewah, itu kan bisa plus bisa minus kok. Ada yang thank you udah dikasih informasi. Ada yang kayak memang ya sekarang sosial media jadi platform buat menunjuk-nunjukkan pencitraan padahal nggak enak. Kayak gitu-gitu loh kok. Jadi kayak bisa jadi kayak lebih apa ya, risknya lebih tinggi. Nah, kalau untungnya buat Pini, untungnya sih POV Mama Muda Surabaya ini untuk risknya enggak, untuk risk hate comment-nya enggak gitu. Jadi love me always guys. Tolong jangan kasih hate comment. Gitu. Ya, sekali-sekali butuh lah di jangan kok. Ya, di attack gitu ya. Di attack. Gitu. Ya, jadi buat yang nggak tahu, Pini ini selain ternyata juga terkenal gitu ya, nggak cuma di TikTok, ratusan ribu pengikutnya, tapi ternyata dia ini menjadi duta Koko Cici ya untuk tahun 2020 sampai 2021 ya, betul ya? 2021 sampai 2022. Oh, 2 tahun ya, Koko Cici. Pemilihannya itu 2021 kemarin. Oke. Ya, terus sampai masa tugasnya setahun sampai 2022. Ya. Oh, oke. Ya. Koko dan Cici. Kok Kokonya nggak diajak? Karena memang itu kalau misalnya bertugas memang harus berpasangan. Tapi kalau misalnya nggak bertugas ya nggak berpasangan. Ini kan Pini tidak menggunakan seragam bertugas. Ini kan Pini datang sebagai Piniela. Jadi kalau misalnya di-mention Cici Jawa Timur ya sekarang masih bertugas tapi nggak lagi menggunakan seragam, nggak lagi yang harus sama kokonya gitu. Jadi Koko Cici itu semacam kayak Cak Daning gitulah kalau di Surabaya gitu ya. Tapi kalau Koko Cici itu ini lebih ke budaya Tionghoa. Iya, dia Koko Cici ini adalah duta budaya Tionghoa, pariwisata dan sosial. Dan ini tuh Koko Cici Jawa Timur, jadi provinsi untuk ininya, ranahnya itu provinsi. Gitu, ya. Memperkenalkan budaya Tionghoa di area Jawa Timur nih kayak apa sih gitu ya? Iya, yang budaya Tionghoa masih ada di Jawa Timur. Tapi nggak cuma itu aja kan programnya kok. Kan kita juga ada program yang untuk memperkenalkan pariwisatanya. Antara itu bertajuk budaya Tionghoa maupun tidak. Terus juga sama sosial, kegiatan-kegiatan sosial. Gitu. Itu nggak saling tabrakan gitu dengan figur Mama Muda tadi? Enggak, untungnya untuk yang dari ini ya bukan tim ya, maksudnya keluarga besar Koko Cici Jawa Timur ini dia tuh support kalau maksudnya kita itu memang maksudnya udah bekerja atau masih berkuliah, nggak apa-apa selama kita juga jadi kita tuh bener-bener take care gitu ya kok. Maksudnya kita kan tahu nih kita diberi gelar, kita diberi tanggung jawab ya, kita harus jaga-jaga nama. Karena Pini juga membawa nama Jawa Timur, Koko Cici Jawa Timur. Jadi ini biasanya tuh diberitahu. Mungkin kalau teman-teman di sini aktif konten, aktif endorse, tolong ya di screening endorse-nya. Jangan sampai endorse-nya itu menyinggung Sarah karena itu tidak sesuai dengan istilahnya gambar dari Koko Cici gitu. Jadi Pini benar-benar tetap yang positif lah intinya gitu ya. Benar, dan image itu kan yang juga ditampilkan. Selama ini Mama Muda Surabaya itu tidak pernah menjadi apa ya? Maksudnya sampai menjadi satu halangan untuk Pini nggak bisa berkarya di Koko Cici juga gitu. Jadi sama-sama jalan boleh. Sama-sama mendukung lah. Ya, gitu, sama-sama mendukung gitu. Ya. Jadi kalau di Instagram jadi Cici Surabaya dan Koko Cici Jawa Timur, bagian dari Koko Cici Jawa Timur. Tapi kalau di TikTok jadi Mama Muda Surabaya. Gitu. Oh, I see. Kayak punya 2 dunia gitu. Jangan-jangan punya akun ketiga abis ini ya. Enggak, kalau itu belum. Jadi maaf nih, saya punya produk seks gitu. Oh, kalau misalnya kayak gitu nggak bisa. Dan Pini juga walaupun tidak ada. Ini gede loh uangnya. Oh iya, dan kok nggak usah kok bilang. Pini banyak kok yang nawarin karena mereka mengira Pini sudah menikah. Iya. Jadi mereka juga approach Pini dengan produk-produk kontrasepsi. Iya. Ya, ada kok yang approach dan Pini juga menginformasikan ke mereka, "Oh, mohon maaf untuk produk ini tidak available untuk saya beri endorse." Karena ya Pini cukup menjelaskan itu sih. Kalau mereka bertanya kenapa? Oh ya, ini ada kata Pini baru sebutkan alasan-alasannya. Ini masih yang positif loh kontrasepsi ya, belum lagi yang aneh-aneh tuh misalnya. Iya, tapi itu kan Pini juga maksudnya udah menentukan nih yang bisa Pini endorse, mana yang tidak Pini endorse. Itu kan juga dari ininya istilahnya dari ketentuannya Pini gitu kan. Dari
term of condition, ya kan kok, dari terms of conditionnya Pini itu ini gitu. Jadi mereka oke, maaf kak ya, kami mohon maaf nih sebelumnya, kami kira kakak udah menikah, jadi kami berani approach kakak, kalau misalnya menyinggung atau bagaimana mohon maaf, karena kan mereka mengira udah nikah kan kok. Ya, gitu. Mereka pikir menikah dan related ya, kamu cantik. By the way dulu pemilihan Koko Cici itu salah satunya memang cantik ya harusnya. Enggak kok, kalau misalnya Duta itu lebih ke brain kok, lebih ke brain. Punya otak ya. Bukan otak juga, maksudnya itu smart, terus komitmen, terus iya tapi kan juga cantik juga kali. Kalau misalnya itu sih nggak pernah, maksudnya selama ini sih Pini juga terpilihnya, maksudnya mereka bilang Pini terpilihnya itu ya lebih ke karakter, terus public speaking. Nah itu yang poin plusnya mereka, karena terkadang kalau kita kurang bisa menyuarakan, kan sekarang voice ya. Iya, tapi katakan punya brain. Smart ya kan? Iya, tambahan aja sih kok kalau secara physically. Kalau ada nilai fisik itu nggak ada porsinya, sih kok. Porsi fisik itu nggak ada kok. Adanya tuh talent. Iya, nggak ada di atas kertas, tapi nggak anu lah. Saya nggak percaya terus yang jelek kemudian bisa gitu meskipun punya kepandaian dan dia punya public speaking yang oke. Oh itu mungkin Ko Gideon ya. Jadi kalau menurut Ko Gideon nih, Ko Gideon yang info ya. Kalau jelek kelihatannya nggak bisa, tapi kalau di kita bisa. Dan untuk ukuran jelek sama cantik ini ya relatif siapa sih memang yang bisa mengukur. Iya. Jadi, tapi coba lihat ke sana kata. Nah, ya coba ya Anda komen kayak gini, ini cantik atau enggak? Silakan komen di YouTube ya. Aku disuruh ngapain. Jadi kayak memang lebih ke ya brain. Terus kita juga percaya diri sih kok, karena terkadang kita kalau nggak percaya diri, kita nggak kenal diri kita gimana, karakter kita gimana, kelebihan kita di mana, fokusnya sama kekurangan terus, ujung-ujungnya insecure gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kekurangan kita, apa yang bisa kita perbaiki dari situ, lama-lama kekurangan bisa jadi kelebihan. Karena dulu ya it's happen, karena itu terjadi pada Pini, dan Pini ya padanya ya gini. Dulu Pini juga punya banyak banget kekurangan gitu, terus pelan-pelan siapa tahu nih bisa jadi nggak jadi kekurangan lagi, jadi kelebihan gitu. Iya. Kita belajar ya, ternyata memang Tuhan itu sudah memberikan satu modal potensi talenta yang memang harus kita kembangkan, dan dengan talenta itu saya bangga, saya salut dengan mereka yang muda-muda ini ternyata bisa mengelola menjadi satu profesi-profesi yang baru yang ternyata itu lebih menghasilkan. Kita ini kalah malahan gitu ya. Ini yang luar biasa. Ya terus berkarya jadi mama muda. Nanti kalau sudah punya suami dibikinin akun ya, Papa Muda gitu ya. Nah itu masih belum tahu sih. Diambil dulu akunnya, disimpan. Oh disimpan dulu ya. Jadi kita hakkan dulu. Iya, hak ciptakan dulu. Jadi nanti kemana-mana kan lumayan. Dulu kan rezekinya 1, ini 2 kalau mungkin udah. Daripada menjadi Papa Muda Surabaya, mungkin jadi suami Mama Muda Surabaya aja. Kalau Papa Muda Surabaya bisa nggak jadi suaminya Mama Muda Surabaya kan? Terus habis gitu saya bikin bukan suami Mama Muda. Banyak kok yang bikin kayak tinggal ditambahi bukan, tinggal ditambahi Mama Muda Surabaya, kan, Mama Muda lain-lainnya banyak. Nunut pension. Nggak apa-apa kok itu boleh banget sih kalau di TikTok itu kayak semua orang bahkan repost video juga bisa di TikTok. Iya. Cuman ya makanya kan ada watermark kadang, dan bahkan ada maksudnya aplikasi yang Koko bisa download video Pini tanpa watermark gitu loh. Iya. Jadi sangat mudah untuk owning konten gitu sih kalau sebenarnya di sosial media. Jadi kita tetap maksudnya kayak tetap komitmen aja, lakukan yang terbaik aja, tetap otentik aja gitu. Sih kalau Pini. Oke. Jadi Pini sebagai anak Tuhan yang luar biasa, hebat ya, tapi dia juga tetap menjaga beberapa karakter untuk yang enggak dia no tadi ya. Ngomel-ngomel, oke ngomel-ngomel gitu ya, tapi kan memang ya itu kenyataannya gitu yang menjadi relevan gitu ya dalam kehidupan mama-mama muda, tapi ya dari situ dia berkarya dengan dapat duit dari sana ya. Jadi kita lanjutkan ya, setelah ini kita off kamera. Jadi tadi serius ya, gereja saya tuh nyampe ke mama-mama muda yang berpenghasilan ke 5 juta ke atas. Boleh di ya. Email ya kok untuk ininya. Speknya ya. Iya, untuk product knowledge-nya. Terus nanti Pini bakal kasih price list. Dengan perjanjian, tapi nanti kalau nggak masuk persembahan selama 1 bulan, jadi boleh ya ngutang dulu gitu. Nanti Koko bisa baca TOC-nya ya. Untuk terms of condition-nya itu nanti ada kok. Pembayaran tuh di muka. Selesai kamera. Udah selesai.
Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.